puasa Syawal lebih dulu 6 hari. Ada yang memperbolehkan begini. Kenapa? Karena Syawal itu waktunya terbatas, sedangkan qadha waktunya panjang. Tetapi jumhur, artinya sebagian besar ulama mengatakan berlandas pada hadis tadi, man shoma Ramadan summa atba'ahu sitta, artinya Ramadannya sudah sempurna. Berarti kalau masih ada qadha, Ramadannya belum sempurna. Maka sebagian ulama mengatakan qadha lah dulu. Bagaimana kalau hutangnya banyak? Belum selesai qadha, kita sudah masuk bulan Zulqa'dah. Maka ulama mengatakan siapa yang berqadha puasa Ramadannya di bulan Syawal, maka 6 harinya termasuk dia sudah dapat pahala Syawalnya. Allah, gitu ya, ibu-ibu. Artinya lakukan gitu. Jangan berdebat di mana yang dulu, mana yang kemudian. Lakukan. Kalaupun ibu berniat saya qadha, saya berniatnya qadha. Kalau masih ada waktu nanti saya tambah puasa. Tapi kalau tidak, cukup. Kenapa? Karena ketika kita qadha niat yang wajib, kita sudah dapat Syawalnya. Sebagian ulama menyepakati ini, termasuk Ustaz Abdul Somad, ya, dan beberapa syekh di Mesir ketika menyampaikan jika perempuan itu menyempurnakan puasa Ramadannya karena dia punya hutang dan mengqadhanya di bulan Syawal, maka dia sudah mendapatkan pahala puasa sunnah. Benar ya Bu ya, kita ya, alhamdulillah tidak berat gitu. Maka jika ibu-ibu tidak mampu melakukan qadha semuanya, apalagi yang mungkin hutangnya banyak, ya, silahkan berpuasa minimal 6 hari di bulan Syawal sehingga kita bisa dapat qadha. Tapi niatnya tetap satu ya Bu. Niat itu nggak boleh double. Niat itu nggak boleh wajib plus sunnah, nggak ada. Itu kemahabesaran Allah saja. Niatnya tetap qadhaan, tetap mengganti. Cuman karena kita mengganti, bahwa insya Allah Allah akan memberikan pahala Syawal yang berbeda. Ya, kecuali ibu-ibu yang sedang nggak punya hutang, maka murni. Maka kalau ibu-ibu mengutamakan, sebagian ulama itu mengatakan begini, kalau ibu-ibu itu mengutamakan Syawal dulu, sementara Syawal itu sunnah, maka hukumnya sunnah mutlak. Sementara Ramadannya belum sempurna. Dalam hadis ini disebutkan man shoma Ramadannya, artinya Ramadannya sudah harus penuh dulu, sempurna dulu, gitu ya. Maka mau mengambil pendapat yang mana? Masuk dalam bab khilafiyah. Ya, itu ya ibu-ibu, puasa 6 hari di bulan Syawal. Masih ada waktu, ini kita upayakan. Kemudian yang ketiga, amalia yang harus kita jaga pada Ramadan di bulan Syawal ini adalah tadi memperbanyak puasa sunnah. Selain Syawal, kita juga bisa puasa Senin Kamis atau ayam lebih, ibu-ibu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya kepada kita, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Ala adulluka ala abwabil khair. Maka Rasulullah mengatakan, as-sawmu junnatun, puasa itu sebagai perisai. As-sawmu junnatun, puasa itu sebagai perisai. Perisai di mana? Perisai di dunia dan di akhirat. Perisai apa fungsinya? Perisai itu pelindung, ya. Pelindung dari apa? Kalau di dunia, perisai di dunia, dia pelindung dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Sedangkan di akhirat, puasa itu akan menjadi perisai atau pelindung dari api neraka. Insyaallah, ya, ibu-ibu bagi yang mampu sama sama. Kalau kita bahas sejarah istri-istri Rasulullah, ibu-ibu, mulai dari Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah gitu, semua istri-istri Rasulullah, mereka rata-rata ahli saum. Mereka rata-rata ahli saum dan ahli salat malam. Istri-istri Rasulullah, Masya Allah, gitu. Sampai Hafsah pun, Hafsah istri Rasulullah itu pernah ditalak satu oleh Nabi.
dibela oleh Allah dan Jibril turun dan mengatakan, ya Muhammad, rujuk kembali Hafsah. Dirujuk kembali oleh Rasulullah, dibela oleh Jibril. Kenapa? Hafsah itu ahli salat, ahlul Quran, hafal Quran 30 juz, dan ahli salat malam. Maka keutamaan itu akan mendatangkan pembelaan malaikat kepada ibu. Bisa kita melakukannya, Bu? Bisa kalau kita mau. Maka cari keutamaan. Kita mampunya di mana? Ada seorang ibu jamaah saya, dia mengatakan, beliau pekerjaannya berdagang, beliau berdagang, dan berdagang itu di lapak-lapak itu berpanas seperti itu. Beliau harus susah sekali puasa sunnah karena pekerjaan itu berat, haus di tengah hari, gitu ya. Maka kata saya pada dia, maka salat mungkin bukan menjadi ibadah utama, tapi ibadah utama beliau adalah mujahadahnya untuk ekonomi keluarga. Maka semuanya akan menjadi ibadah. Maka masing-masing kita, ibu-ibu Allah, akan punya ibadah-ibadah unggulan. Maka kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain, karena kita tidak tahu orang lain pasti punya ibadah-ibadah rahasia yang tidak. Dan Masya Allah, ini makanya agama itu tidak memperbolehkan kita itu memamerkan kelebihan-kelebihan kita, karena bisa jadi banyak orang yang jauh yang lebih banyak ibadahnya dari kita dan diterima oleh Allah. Kalau kita pamerkan belum tentu kita diterima oleh Allah. Ya, jadi perbanyak puasa sunnah ibu. Kemudian yang keempat, ibu, amalia yang harus kita jaga di bulan Ramadan adalah di bulan Syawal ini adalah sholat malam. Kalau yang pertama itu menjaga sholat fardu, sholat malam. Ibu-ibu, kalau di bulan Ramadan sholat malam kita full, benar? Kenapa? Karena tarawih kita yang mulai. Jadi sholat malam yang mulai itu kalau di bulan Ramadan tarawih masuk, tarawih, witir, tahajud, gitu ya. Kalau kemarin ibu tambah dengan bedakan sholat qiyamul lail itu dengan sholat sunnah yang lain. Kalau sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah itu tidak masuk dalam qiyamul lail karena dia boleh dilakukan di siang hari. Tapi kalau sholat malam yang masuk dalam kategori qiyamul lail, sholat malam itu adalah tahajud. Syaratnya tahajud itu setelah tidur dulu. Kalau di bulan Ramadan kita bisa full qiyamul lailnya. Kenapa? Tarawih kita boleh lakukan sebelum tidur atau ba'da isya. Kemudian kita lanjutkan. Minimal qiyamul lail ini tersambung. Kalaupun di bulan Syawal sudah tidak ada sholat tarawih, tapi ibu-ibu minimal jangan tinggalkan witirnya. Sudah ada yang putus witirnya? Yang suka membuat kita putus itu apa, Bu? Malam satu Syawal. Suka terputus tuh yang mulai di malam satu Syawal. Malam takbiran. Padahal itu jembatan antara Ramadan dengan Syawal. Kalau kita jaga, suka lalai kita, Bu. Sudah nggak taraweh, tapi karena sibuk menyiapkan sholat id, kita lupa nggak sempat tahajud 2 rakaat dan witir 3 rakaat. Padahal itu jembatan supaya tersambung antara Ramadan dengan Syawal. Kita suka lalai di sini. Kemarin malam takbir saya bangunin anak-anak. Sebelum subuh jam 3 saya sudah bangun. Bangun. Seperti walaupun 2 rakaat. Jangan sampai Ramadan ini terputus dengan Syawal qiyamul lail. Nah, kita mulai lagi, Bu, hidupkan malam kita. Maka sholat malam ini punya keutamaan yang luar biasa di bulan Ramadan. Ya. Bahkan dalam satu hadis Nabi menyampaikan, afdhalus siyami ba'da syahrul Ramadan syahrul Ghadil Muharram wa afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Kata Rasulullah, yang paling afdal puasa setelah puasa
Syahrullahil Muharram, puasa di bulan Allah yaitu bulan Muharram. Ada puasa Asyura dan puasa Tasyu'a ya Ibu. Kemudian hadis ini disebutkan afdhalus sholati ba'dal fardhu, yang paling afdal sholat setelah sholat fardu adalah sholatul lail, sholat Ibu. Kalau sholat rawatib itu sangat dianjurkan, sama seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa Ibu? Maka tadi sebelum saya sampaikan ada keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal? Yang pertama itu tadi menyempurnakan pahala puasa Ramadan. Menyempurnakan pahala puasa 1 tahun penuh. Tadi itu ya keutamaannya. Jadi kalau kita tambah dengan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan kita puasa setahun penuh di sisi Allah. Yang kedua, keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal adalah menyempurnakan kekurangan atau cacat puasa kita di bulan Ramadan. Misalkan di Ramadan puasa kita penuh, tapi mungkin ada yang cacat. Cacatnya kenapa? Kita misalkan sempat lupa ngomongin orang, misalkan ya, sempat tidak bisa mengendalikan nafsu, misalkan. Kekurangan-kekurangan itu ditutupi dengan 6 hari puasa Syawal. Kemudian menutupi kekurangan puasa Ramadan ini sama seperti sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah. Kenapa sholat qobliyah ba'diyah itu sangat dianjurkan? Qobla zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya, qobla subuh, itu yang muakkad, yang sangat dianjurkan 12 rakaat. Ditambah mungkin yang tidak muakkad, qobla asar, qobla maghrib, qobla isya, itu ada, diperbolehkan, cuma tidak muakkad. Makanya sering kita lakukan muakkad. Kenapa itu sangat utama sholat rawatib ini? Menyempurnakan sholat wajib. Karena dia menutup kekurangan-kekurangan sholat wajib kita, yang kadang ingat segala macam gitu ya, yang kadang lupa rakaat, yang kadang ada bacaan yang tidak sempurna. Maka sholat rawatib qobliyah ba'diyah itu menyempurnakan. Demikian juga puasa di bulan Sya'ban dan puasa 6 hari di bulan Syawal itu menyempurnakan puasa Ramadan. Bulan Syawal, di bulan Sya'ban kita dianjurkan banyak puasanya. Dan di bulan Syawal ini Allah berikan angka 6. Kalau di bulan Sya'ban tidak terbatas sebanyak-banyaknya. Bulan Sya'ban. Nah di bulan Syawal ini 6 hari sangat utama. Kemudian yang ketiga, keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah tanda diterimanya amaliyah Ramadan kita. Itu tadi yang saya sampaikan. Tanda diterimanya amaliyah Ramadan kita. Kita tetap menjaga semangat istiqomah, tidak lalai di bulan Syawal ini. Ya, Ibu. Dan yang keempat, keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Allah sudah kasih kita waktu, umur untuk bisa sebulan penuh bersama Ramadan, kemudian menikmati Idul Fitri, hari kemenangan. Maka kemudian kita syukuri itu dengan melakukan puasa 6 hari. Itu keutamaannya ya Ibu. Jadi dia juga untuk menutupi, menyempurnakan cacat atau kekurangan-kekurangan puasa Ramadan. Sangat utama untuk dilakukan. Ya. Baik, Ibu sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang bab fikihnya? Silakan. Lakukan amal soleh.
boleh, boleh. Ya, karena memang ada anjurannya. Boleh, supaya saya semakin bersemangat, gitu ya. Saya semakin bersemangat. Insya Allah mudah-mudahan amal saya. Kan yang tahu amal kita diterima atau tidaknya ada Allah. Tapi sebagai prasangka baik kita kepada Allah itu adalah dengan saya akan melanjutkan dengan amal soleh yang baik supaya amal saya diterima oleh Allah. Bisa jadi Allah kabulkan, gitu kan? Itu bagian dari prasangka baik kita kepada Allah. Boleh ibu. Pamrih dalam soal ibadah pahala atau surga itu boleh. Yang tidak boleh adalah pamrih kepada manusia supaya ingin mendapatkan ini dari manusia, supaya dapat ini. Tapi kalau kepada Allah, maka kenapa Allah mengiring-iringi kita surga? Walaupun kita sebenarnya tidak akan sanggup untuk dapat surga dengan amal kita. Maka kita beramal itu untuk apa? Untuk dapat rahmat dari Allah. Maka kita masuk surganya bukan karena amal kita yang baik. Amal kita banyak tapi kita semuanya banyak, mungkin salahnya banyak, mungkin cacatnya. Dalam surah Al-Ghasyiyah itu kan disampaikan hal adanya hadits ghasyiyah wujuhu yawma idin ghasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kelak di yaumil akhir banyak wajah-wajah yang tertentu. Hal adanya hadits ghasyiyah wujuhu yawma idin ghasyiyah, wajahnya tertunduk lesu. Amilatun nasibah, padahal ketika di dunia mereka pun susah payah beramal, banyak amalnya. Kaslana rohamiyah, tetap aja mereka masuk neraka. Kenapa? Bisa jadi niatnya salah, bisa jadi tata caranya salah, bisa jadi banyak cacatnya. Kita sholat waktu aja belum tentu benar. Rakaat kedua aja lupa sudah baca Fatihah boleh. Tadi ada yang lupa deh kayaknya. Ini sudah lupa aku kenapa ya Allah? Kalau kita mau masuk surga hanya mengandalkan amal kita, tak setara dengan nikmat yang Allah kasih. Maka kenapa kita harus menjaga istiqomah, istiqomah amal? Karena kita melalui Allah supaya Allah kasih kita rahmat. Kasih sayang, belas kasihan. Maka Allah kasih kita kasih sayang, rahmat, belas kasihan, kata Allah sudah lalu masuk ke surga. Itu Bu, itu yang kita dapat. Kalau ada orang mengatakan amal saya banyak saya akan masuk surga, gak ada jaminannya. Yang dijamin oleh Allah hanya orang-orang tertentu. Perempuan yang jelas-jelas Allah kabarkan masuk surga itu hanya 4. Maryam, Asiyah, Khadijah, dan Fatimah. Itu berdasarkan asal hadis dan istri-istri Rasulullah dalam surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab 11 istri Rasulullah yang lain dijamin masuk surga. Kita ada jaminan enggak? Kalau kita merasa saya sudah jadi orang soleh kok amal saya baik, tidak ada jaminan. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wala tuzakku anfusakum, jangan merasa dirimu itu bersih. Karena kalau kita merasa bersih kita cenderung takabur. Maka dikatakan orang yang takabur tidak akan mencium bau surga, karena al-mutakabbir itu adalah sifat Allah. Jadi kalau ada orang yang merasa wah hebat dari orang lain, hati-hati. Ya, gitu. Maka kalau kita beramal hari ini bulan Syawal, kita menjaga keistiqomahan amal. Kemudian kita ingin diterima amal Ramadan kita dengan merayu Allah, dengan banyak beramal di bulan Syawal. Itu upaya kita untuk dapat apa Bu? Dapat rahmat. Dan kalau sudah itu dapat rahmat, kasihan kalian kata Allah. Dapat belas kasihan dari Allah. Maka kita akan dibebaskan dari siksa dan dimasukkan ke dalam surga insyaallah. Ya, Ibu baik. Jadi itu upaya-upaya kita untuk menghidupkan bulan Syawal. Banyak hal ya, jaga sholat fardunya,
sahur 6 harinya. Kalau sanggup tambah dengan sahur yang lain, usahakan kodoknya juga selesai gitu ya. Kemudian sholat malam dijaga, sholat malam dijaga. Walaupun mungkin kalau secara apa namanya kuantitas jumlah akan sangat jauh kalah dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ibu tarawih ada yang 11, ada yang 23 ya. Kalau sholat di bulan Ramadan kayaknya susah banget sampai 23. Kalau bisa menjaga 11 rakaat, 11 rakaat di malam-malam bulan Syawal itu ahsan, bagus sekali gitu ya. Tuhan diupayakan orang itu bukan ayatnya dijaga, pembelian hadiahnya dijaga. Ya Allah melihat upaya kita untuk kasih Allah. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain, tilawah Al-Quran. Ibu, kalau kemarin kita bisa hatam 2 kali misalnya, tadarusan hatam, baca sendiri hatam gitu. Minimal di bulan Syawal kita berazam kepada Allah, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Tetap bersama Al-Quran. Maka ibu itu merasakan, ibu kalau ibu menambah hafalannya, kalau ibu punya hafalan, nyamannya orang yang punya hafalan itu apa bu? Tidak terikat ketika tilawah, dia mau tilawah kapan pun gitu, enak gitu ya. Karena dia sudah hafal, tidak membaca Al-Quran itu ada terus gitu ya. Ibu rahimahullah. Baik, ibu sedikit saya sampaikan di sini di akhir materi ini tentang istiqomah ini, ibu. Jadi upaya kita hari ini menghidupkan bulan Syawal dengan memahami keistimewaannya, dengan memahami amalia-amalia yang bisa kita lakukan di dalamnya. Targetnya kita adalah apa? Istiqomah beramal. Dan istiqomah itu benar. Silakan. Meninggalnya di bulan Ramadan. Oh, di Syawal. Ya. Pada dasarnya Allah itu tidak pernah zalim pada hamba-hambanya. Maka di dalam surah Al-Baqarah 180 itu, orang yang sakit dia tidak termasuk ke dalam golongan orang yang wajib berpuasa. Jadi kepada siapa puasa itu diwajibkan? Kan satu pada orang yang muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mungkin tinggal di satu tempat, kemudian yang kelima dia tidak dalam kondisi yang berat. Kondisi yang berat itu termasuk sakit di dalamnya. Ketika dia sakit, maka kata Allah, setiap ketidaknyamanan sakit yang diterima oleh anak Adam itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Puasanya dia dapat rukhsah, keringanan dari Allah. Kalian keluarganya bayarkan fidyah, ya belum bayarkan fidyahnya, tapi dia sekaligus digugurkan dosa-dosanya oleh Allah dengan sakit. Jadi Ramadan dia insya Allah bersih, walaupun dia tidak termasuk dalam golongan yang diwajibkan karena dia memiliki udzur, dan udzurnya adalah syar'i. Tidak dikatakan su'ul khotimah seseorang yang tidak masuk. Ya, kenapa? Karena dia diberi udzur syar'i oleh Allah, dan itu ada ayat yang meringankan dia gitu. Seperti itu. Jadi tutup puasa Ramadannya dengan bayarkan fidyahnya. Mudah-mudahan sakitnya menjadi kifarat atas dosa-dosanya. Maka ketika Allah panggil dia di bulan Syawal, mudah-mudahan dia dalam keadaan bersih. Boleh, boleh, ya boleh. Dan fidyah itu it'am miskin, memberi makan satu orang miskin untuk satu kali dia meninggalkan puasanya. Ya, besarnya sesuaikan dengan kita. Kalau kemarin Basnas itu 40.000 ya, kalau tidak salah ya, satu hari Basnas. Tapi kalau rumah zakat atau yukan itu sampai mentarget 60 satu hari, 60.000. Tapi sesuaikan. Jika dia biasa makan sehari misal 20.000, misalkan 2 kali
sahur dan berbuka itu misalkan 40.000 sesuai. Tapi kalau dia orang kaya yang sekali makan bisa 100.000 atau 1 juta, jangan bayar fidyah 40.000 gitu. Kenapa untuk dirinya dia kasih mahal, untuk Allah dia kasih yang paling minimum gitu kan? Seperti itu, walaupun ada standar minimum. Boleh Bu dibayarkan hari ini diperkenankan. Jadi membayar fidyah itu boleh pada saat hari itu dia tidak berpuasa diberikan pada hari itu, atau boleh dikumpulkan. Nah, kalau Ibnu Abbas itu pernah mengumpulkan 60 orang miskin sebanyak sejumlah puasa yang ditinggalkan dan dia beri makan pada satu hari. Berarti jumlah orangnya yang banyak sebanyak ditinggalkan. Atau dia boleh kumpulkan dibagikan kepada beberapa. Kita teknisnya saja ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah tidak pernah zalim kepada kita. Termasuk orang tua yang sudah pikun. Kadang-kadang mereka yang sudah pikun itu berarti dia tidak akil, tidak mukallaf lagi. Berarti beban syariat dan tidak wajib pada dia. Jadi kalau dia tidak puasa, tidak sholat sudah nggak dosa. Karena dia kembali ke anak-anak yang belum punya dosa. Tapi bayarkanlah fidyahnya. Ya, seperti itu. Ya, Allah itu tidak pernah menyusahkan. Kalau di dalam surah Al-Baqarah itu kan disampaikan tentang puasa itu 180. Al-Baqarah 184. Beberapa hari tertentu ayat ma'dudat, maka barang siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah. Maka orang yang sakit seperti ini yang berat, dia termasuk orang yang berat menjalankannya, maka dia cukup membayar fidyah. Termasuk orang yang bekerja berat, yang dengan pekerjaan itu dia menafkahi keluarganya dan tidak ada alternatif pekerjaan lain, maka dia diizinkan tidak berpuasa tetapi membayar fidyah. Maka di ayat 185-nya Allah menyampaikan kepada kita bahwa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian, Allah tidak menghendaki kesulitan pada kalian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu di ayat ke-185-nya, ayat-ayat tentang saum. 183 sampai 157 ya, tentang puasa itu. Ada lagi kan, Ibu? Iya. Mau tanya, kan kalau tadi maaf. Punten ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi mau tanya kan terkait ganti puasa bagi yang uzur kan fidyahnya. Terus kalau gimana kondisinya gini nih, beliau itu setiap Ramadan itu istihadah nih. Jadi ada momen-momen di mana beliaunya lalai, nggak ngitung ini tuh masuknya aku batal apa enggak gitu. Nah, otomatis kan banyak tuh nih ya ininya ya, harus dikodoknya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika beliaunya itu lupa, aku tuh batal berapa hari gitu ya, udah banyak belum puasanya itu berapa hari, gimana ya nih maksudnya untuk bayarnya itu bayar puasanya, sedangkan untuk totalan harinya saja beliau lupa gitu. Kan kalau yang sudah sepuh gitu kan sudah tidak ini yang ya, tapi kan ini kondisinya beliau belum sepuh gitu, itu masih ingat saya gitu. Mohon jawabannya. Sebenarnya kalau istihadah itu dia tetap berpuasa ya. Istihadah itu tidak meninggalkan puasa, jadi dia tetap berpuasa. Mungkin yang dia kelupaan menghitung haidnya, menghitung hari-hari haidnya. Dikira-kira saja, dikira-kira saja, misalkan dia kira-kira haidnya berapa lama, timin kodok,
yang istiqomahnya juga dia dikodok. Karena Allah maha tahu, kadang-kadang manusia lupa. Maka dalam syariat itu ada 3 orang yang dimaafkan dari Allah. 1 orang yang lupa, 2 orang yang tidak sadar itu loh Bu, yang tidak sadar misalkan pingsan dan lain sebagainya. Yang ketiga dimaksa, itu dimaafkan. Jadi dikira-kira aja nanti yang lalainya itu dipotong. Karena kalau itu tidak bisa bayar fidyah, karena dia masih manusia. Insyaallah Allah maafkan ya. Karena itu bagian dari, termasuk ibu hamil dan melahirkan. Kalau ibu hamil dan melahirkan itu juga jadi khilafiyah terus menerus. Kalau kita ambil Ibnu Abbas itu istrinya yang bayar fidyah, ya seperti itu. Tetapi kalau ulama yang lain mengatakan hamil dan melahirkan itu bukan uzur yang permanen, artinya dia akan punya waktu untuk mengkodoknya. Maka silahkan dikodok di waktu-waktu yang lain, walaupun kalau jumlahnya banyak. Kayak saya tuh pernah punya kodok puasa itu hampir 50 Bu. Ya karena hamil, melahirkan, menyusui, hamil, melahirkan. Itu dari yang nomor sayang. gitu ya. Dan pada saat itu saya usahakan bayar fidyah dulu gitu ya. Nah hari-hari ini ketika saum sunnah saya alhamdulillah sudah selesai. sampai usia berapa dia kemarin ya. Cuma kita tetap hitung gitu supaya lebih terang dan terang. Walaupun sebagian ulama ini mengatakan Allah itu nggak memberatkan kalau sudah satu masa seseorang diberikan denda dengan 2 denda, bayar fidyah dan harus kodok juga, ada yang begitu. Tapi untuk menerangkan selama kita mau supaya lebih terang daripada niat sunnah, sementara kita masih ini niatkan kodok aja bareng-bareng kita puasa sunnah, ya, insyaallah. Ada lagi kan? Nah, Ini tadi malam, Masya Allah, terima kasih banyak. Bukan aku juga, boleh. Apa sih istiqomah? Tu'minuna billahi tsumma istaqim. Rasulullah mengatakan ketika Allah menurunkan surah Hud 112, dalam surah Hud 112 itu disebut, situ Allah memerintahkan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar. Istiqomah itu apa Bu? Tetap konsekuen, konsekuen, teguh pendirian di jalan yang benar, itu istiqomah. Jadi istiqomah secara global adalah dari kita lahir sampai kita wafat kita dalam keadaan beriman kepada Allah. Itu istiqomah. Kemudian di dalamnya kita bagaimana menjaga keistiqomahan iman itu dengan keistiqomahan amal ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Iman itu harus dibuktikan. Iman itu bukan hanya ucapan di lisan. Tasdiq bil qalbi, iqrar bil lisan, al-amalu bil arkan. Iman itu dibenarkan di hati, diyakini, yang tidak ada keraguan itu lagi yakin, kemudian diucapkan oleh lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka ketika kita menjaga keistiqomahan amal Ramadan sampai kepada Syawal, sampai kepada bulan-bulan yang lain, Zulqa'dah dan Zulhijjah, bertemu dengan tahun baru lagi Muharram, seterusnya sampai kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Mudah-mudahan itu adalah waktu-waktu kita untuk mengumpulkan amaliyah yang banyak sehingga kita layak untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Walaupun kita memahami Bu, al-imanu yazid wa yanqus, iman itu naik turun. Apakah kemudian kita disebut tidak istiqomah ketika iman kita lagi turun? Kalau dalam pengertian globalnya, istiqomah kita tetap berada dalam keimanan itu sampai akhir hayat kita. Berarti jangan sampai murtad atau keluar dari Islam. Nah kalau dalam ibadah itu ada fluktuasi amal, naik turun
itulah yang disebut dengan mujahadah kita, kesungguhan kita. Kalau di hati kita masih ada nih Bu, kata, ya Allah malu sedikit banget, ya Allah malu Ramadan aku semangat, kenapa sekarang jadi turun, berarti berusaha lagi. Itu tidak kemudian disebut kita tidak istiqomah. Juga tetap itu ternyata adalah upaya kita untuk menjaga keistiqomahan itu walaupun iman kita naik turun. Itu yang dan yang akan membuat iman itu turun itu adalah dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan yang membuat iman kita itu akan terus terjaga naik konsisten itu adalah amalia sholihah yang kita jaga. Maka kenapa salat wajib harus kita jaga, tilawah Quran kita jaga, qiyamul lail kita jaga, karena kita harus menjaga supaya iman kita tidak terus turun. Nah, ketika dalam mujahadah berjihadnya kita menjaga kesinambungan akal itu, itulah yang disebut kita istiqomah gitu ya. Jadi tidak kemudian saya tidak istiqomah gitu. Yang penting Bu, ukuran istiqomah itu jangan sampai meninggalkan yang wajib. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah berkenan. Maka kita perlu bi'ah Bu. Bi'ah itu apa? Lingkungan. Jadi kalau dalam keadaan kita lemah melihat teman kita bersemangat lagi. Maka obat hati tombol hati ada 5 ya. Obatnya hati itu lagu baca Quran, sholat malam, kemudian puasa, zikir, kemudian berkumpulah dengan anak-anak. Insya Allah ketika itu dilakukan kita akan istiqomah sampai akhir. Allah ya. Dan ada doa-doa terkait istiqomah. Tadi Bu untuk menyempurnakan ayat ya, di dalam surah Muhammad ayat 17 Allah itu menyampaikan pada kita walladzina tadaw zadatuhum huda wa taqwahu wa atahum walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahu. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahkan ketakwaan pada mereka. Ini yang menjadi landasan bahwa jika kita ingin mengukur amal kita itu diterima tidak oleh Allah adalah dimudahkanlah kita beramal lagi setelah itu, melakukan kebaikan lagi terus begitu. Maka ayat ini mewakili bahwa orang-orang yang sudah mendapat petunjuk dari Allah dimudahkan beramal di bulan Ramadan, maka setelah Ramadan itu selesai gitu ya, Allah menambah petunjuk lagi di bulan Syawal itu dia dimudahkan lagi untuk beramal saleh. Dan itu terus sepanjang tahun. Maka dia akan termasuk di dalam golongan orang-orang yang istiqomah karena Allah berikan petunjuk baginya dan ketakwaan. Maka ada doanya kita minta pada Allah, Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah berikanlah pada kami huda, petunjuk, wal tuqa, ketakwaan, wal afaf, izzah, kemuliaan, harga diri, wal ghina, kekayaan. Ini hadis dari hadis doanya yang ibu diajarkan oleh Rasulullah. Ini doa sedikit tetapi banyak sekali dan kita dapatkan. Kemudian di dalam surah Al-Lail ayat 7, insyaallah ibu hafal ya di sini. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa sa'yakum lasyatta wa ata man aqwa wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa saddaqa bil husna. Orang-orang yang membenarkan kebaikan-kebaikan itu maka fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan berikan dia kemudahan. Itu Allah akan berikan dia kemudahan untuk mudah melakukan kebaikan-kebaikan lagi setelah. Insyaallah. Ya, kemudian doa yang lain, doa meminta istiqomah pada Allah itu dalam surah Ali Imran. Ali Imran ayat berapa ya itu lupa saya. Ali Imran ayat 8. Surah Ali Imran ayat 8.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Kita minta kepada Allah, ya Allah jangan engkau sesatkan kami setelah kami mendapat petunjuk. Ini doa untuk minta istiqomah supaya kita diistiqomahkan. Ya, guru saya pernah mengatakan jangan lepas dengan doa ini, karena syaitan itu kan mengganggu kita terus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah kau beri kami petunjuk, jangan kau sesatkan kami ya Allah. Wa hab lana min ladunka, dan berikanlah kami kepada kami rahmat, kasih sayang. Ya, itu surah Ali Imran ayat 8 dan doa yang masyhur yang sering kita baca dalam sujud-sujud kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu kita minta diteguhkan, diistiqomahkan hati kita itu di dalam agama Allah sampai akhir hayat. Mudah-mudahan semangat ini tidak hanya di bulan Ramadan atau Syawal, terus bersambung Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, terus ya sampai kita bertemu Ramadan lagi, sampai bertemu Syawal lagi, dan sampai terakhir nafas kita berhembus, kita tetap berada dalam keimanan dan istiqomah. Ya, ada lagi kan Ibu? Masih ada waktu ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Zahra dari SD 3. Mohon izin Umi, tadi sudah disebutkan surat-surat yang bisa kita dapatkan. Ada surat Muhammad, surat Al-Ma'idah, surat Al-Imran. Nah, yang mau ditanyakan itu apakah ada waktu-waktu khusus yang bisa kita bacakan untuk memang istiqomah ini tetap terjaga? Tidak. Atau memang seperti zikir biasanya dibaca kapan saja gitu. Dan satu lagi tadi juga ciri amal ibadah puasa kita diterima atau amal kita diterima itu dimudahkannya kita beramal di bulan dan berikutnya. Nah, pertanyaannya itu memang sangat sulit, kayak misalnya saya sendiri di Yomi, mungkin yang mulai itu waktu bulan Ramadan lebih mudah karena kita bangun sahur. Nah, sekarang sepotong haid akhirnya mulai lagi bolong, setelah selesai haid baru bolong. Nah, apakah itu juga jadi pertanda amal ibadah puasa saya kemarin tidak diterima nih? Kok jadi kayak rasa berat sekali untuk memulai lagi gitu. Jadinya ngerasa tadi kayak tersentuh juga, Masya Allah, yang waktu Ramadan tadarus bisa setiap selesai sholat wajib bisa baca, kok sekarang cuma habis maghrib dan sholat subuh doang gitu. Nah, itu jadi kok jangan-jangan tidak diterima gitu. Terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang waktu berzikir itu sepanjang waktunya, kecuali di tempat-tempat yang diharamkan. Tetapi ada waktu-waktu yang kita pilih untuk mustajabnya, gitu ya. Itu diutamakan. Memang ketika kita berzikir berdoa khusus pada Allah itu ambil di waktu-waktu mustajab. Walaupun kapanpun kita boleh berdoa kepada Allah, walaupun dalam keadaan tidak suci, kecuali di tempat-tempat yang dilarang, yang dinajis ya. Pakai waktu-waktu mustajab itu lebih diutamakan. Seperti ketika kita sedang bersujud, ba'da sholat, antara azan dan iqamah, di sepertiga malam terakhir, ketika hujan, ketika turun hujan, itu kan waktu mustajab. Ketika ibu berdoa Allahumma sholli wa nafi'an, tambah dengan doa yang lain. Kalau sedang berpuasa, sepanjang kita sahur itu mustajab. Ketika berbuka itu mustajab. Seperti berdoa, gitu ya. Jadi berdoa kapanpun, tapi ketika waktu mustajab upayakan lebih banyak lagi berdoanya seperti itu. Kemudian ketika di tempat-tempat tertentu, misalnya ketika kalau ke Masjidil Haram itu misalnya di depan Multazam, di Hijri Ismail atau di kompleks Masjidil Haram, atau ketika Giraullah di Masjid
itu kita manfaatkan keistimewaan waktu dan keistimewaan tempat itu kita utamakan untuk berdoa. Walaupun berdoa itu sepanjang waktu kita dianjurkan untuk berdoa karena doa sendiri pun merupakan zikir kepada Allah, ya, diupayakan. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan rasa berat memang berat. Kalau Ramadan lebih ringan, memang apa tadi saya sampaikan ya, suasananya memang beda kalau bulan Ramadan. Tidak termasuk kita gagal ketika kita masih sadar, oh ya Allah, aku lalai, gitu ya. Aku lalai. Ada yang terlupakan, apalagi kita mengalami haid menstruasi. Untuk bangkitnya lagi itu kan perlu waktu ya. Nah, selama kita memiliki kesadaran untuk bangkit kembali, untuk bermujahadah kembali, insya Allah itu menandakan kita ada upaya untuk istiqomah dan menjaga kesinambungan amal. Yang berbahaya ketika kita nyaman dengan kondisi sudah bukan Ramadan lagi, biasa aja nanti. Tapi kalau kita masih merasa sedih, ibu-ibu, ketika jantung kita berdegup dengan kencang, ketika kita belum sholat zuhur, ketika waktunya sudah ada di akhir, itu masih menandakan iman kita masih hidup. Masih terus, ya Allah, belum sholat lagi, belum sholat. Gitu ya, sholat mendengarkan ibu ya, belum sholat, belum nyampe rumah gitu. Itu masih menandakan hati kita masih hidup. Iman kita masih terjaga, insya Allah. Mudah-mudahan ketika lagi turun, ada yang tolong, berarti kan lagi yang kus, lagi turun. Kemudian kita sadar, ya Allah, minta kepada Allah. Kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka. Ya Allah, mampukan saya, mudahkan saya untuk bangun lagi ya Allah, walaupun hanya 2 rakaat, mulailah. Dan mulai itu kita menuju insya Allah amal kita diterima. Ya, karena ada mujahadah di situ. Jadi mujahadah itu asal katanya sama dengan kata jihad. Ya, jahadu. Jikalau jihad itu fisik, ya. Kalau ijtihad itu pikiran. Orang yang berijtihad memikirkan. Maka kemarin Majelis Ulama Indonesia mengatakan berfatwa untuk melakukan perang terbuka terhadap Israel, untuk melawan Israel. Boikot itu wajib. Itu ijtihad. Dari asal kata yang sama dengan itu. Tapi kalau mujahadah itu usaha mental, Bu, ya, usaha hati gitu. Jadi kalau jihad itu fisik, ijtihad itu otak, akal, pikiran. Kalau mujahadah itu pekerjaan hati. Bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk bangkit kembali, memotivasi diri kembali untuk kembali pada stabilitas tadi, ibadah tadi, insya Allah. Nah, kalau kita masih seperti itu, insya Allah amal kita masih diterima oleh Allah, ya ibu-ibu ya. Karena Allah itu melihat proses, Allah itu melihat usaha kita. Bukan nggak ada orang-orang itu yang stabil semuanya flat, nggak ada, Bu. Manusia itu mesti naik turun. Sebenarnya, insya Allah kalau kita masih bersungguh-sungguh, di situ ada keberkahan karena kita bermujahadah. Ya, insya Allah. Ada lagi kan, ibu-ibu? Silakan. Ya. Ya, kalau mau banding-bandingan ya, kalau mau banding-bandingan, kalau kembali ke hadisnya, perempuan tetap utama di rumah, tetap utama di rumah. Tetapi ketika kita ingin berupaya, bermujahadah, misalnya menghindari kemalasan, pengen lebih bersemangat, atau ingin mendengarkan tilawah Quran dari kori-kori ketika tarawih dengan bacaan Quran yang berbeda. Kalau kita tarawih sendiri hanya baca surah itu saja, maka insya Allah kita juga akan punya dapat keutamaan yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, ya, Rasulullah mengatakan, jangan larang istri-istri kalian jika mereka ingin beribadah di rumah Allah. Maka tetap insya Allah masing-masing punya keutamaan. Salat di rumah mungkin pahalanya, pahala sholatnya lebih tinggi.
berpahala salat di masjid. Tetapi salat di masjid mungkin punya kebaikan yang lebih banyak. Misalnya dapat pahala salat di awal waktu, dapat pahala semangat kita yang lebih membara, dapat pahala silaturahim dengan orang lain, dapat pahala tasbih Quran, mendengarkan imam-imam yang mungkin bacaannya lebih bervariasi daripada kita selama ini, terutama mendapat semangat yang lebih bergairah untuk beribadah. Berarti kita dapat masing-masing punya keutamaan. Tetapi yang perlu diperhatikan syarat seorang perempuan ketika beribadah di masjid, itu yang harus diperhatikan. Yang pertama syaratnya apa Bu? Kalau kita datang ke masjid ini, harus atas izin suami, itu yang pertama. Jadi kalau suaminya izin, insya-Allah kalian juga dapat, gitu ya. Kemudian tolakul ilmi, dengerin ceramah, misalnya ceramah itu kan dapat. Jadi kalau dikumpulin, pahala-pahalanya banyak juga, gitu kan sebenarnya. Syaratnya tapi harus dipenuhi. 1, izin suami. 2, tutup aurat. 3, tidak menggunakan wewangian yang itu akan tercium sampai ke sehingguan. Ya, mau tidak banyak bersuara. Ibu jangan mengumpi kalau di masjid. Karena suara perempuan itu sangat bulan-bulan gitu ya Bu ya, ketika mereka sholat misalnya terganggu dengan suara. Itu perhatikan ya. Kemudian masjidnya memadai. Misalkan ada ruang ahwat tersendiri, ada kamar mandi ahwat karena itu berurusan dengan ya kalau muslim insya Allah diizinkan. Ya, kalau ada yang di Masjidil Haram juga berbuat lebih banyak ya di Masjidil Haram tidak dilarang. Silakan, masing-masing punya keutamaan. Ya, ada lagi Ibu? Silakan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Oh, ada yang mau memberikan pertanyaan kepada jemaah? Boleh nggak Umi yang ngasih pertanyaan itu biar pada angkat tangan siapa? Ya, baik.